Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi. Iya, kabar baik? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan ya Pak. Perkenalkan dulu Pak, saya Fania dari Bina Swadaya Konsultan nih Pak. Nah Pak, beberapa waktu lalu saya membaca kembali tulisan Bapak pada tahun 2011 nih Pak tentang Beyond Bina Swadaya. Nah Pak, di situ saya membaca ternyata Bina Swadaya ini bisa dikatakan sukses gitu ya Pak, karena mempunyai aset miliaran, kemudian juga ada 17 PT dan 22 direktur yang dalam kesuksesan itu juga teman-teman Bapak nih di lingkungan LSM juga menjuluki bahwa ini LSM konglomerat nih Pak, wah gitu. Tapi Bapak meresponnya dengan rendah hati, kemudian dengan santai. Konglomerat apa? Ya, kongkonane wong melarat, ya kan Pak? Dan dalam bahasa Indonesia itu suruhannya masyarakat, suruhannya wong miskin gitu ya Pak. Dari mungkin dalam perjalanannya Pak Bambang juga merasa belum puas berkontribusi bagi masyarakat miskin. Nah, akhirnya melahirkan sebuah pemikiran Beyond Bina Swadaya gitu ya Pak. Seperti apa sih sebenarnya Beyond Bina Swadaya itu Pak? Oh, mereka berlomba-lomba. Nah, Bina Swadaya itu menganalisis bahwa orang miskin itu disebabkan oleh sejumlah faktor. Nah, di dalam faktor-faktor itulah kami mendirikan kegiatan-kegiatan. Misalnya saja, menerbitkan majalah Turbus itu belum pernah terjadi di Indonesia, majalah pertanian. Tapi itu merupakan faktor yang penting untuk mendidik petani-petani miskin. Kemudian membuka toko Turbus, toko pertanian, itu juga belum pernah terjadi di Indonesia. Kita nekat saja gitu, walaupun tidak punya modal ya. Nanti belakangan kami kredit dan sebagainya setelah dipercaya menjadi berkembang. Nah, pada 40 tahun itu baju kami merasa terlalu sempit karena begitu bangga membandingkan dengan 40 tahun yang lalu. Jadi kami merasa bahwa ini capaian yang kami sangat syukuri. Tapi kami melihat sekitar ini kok kemiskinan masih hebat. Walaupun kami merasa bahwa kami telah mencapai cara-cara di bidang SDM, kelembagaan, sistem keuangan, produksi dan sebagainya, rantai pasok, itu semuanya kita tekuni gitu. Nah, memang aspek-aspek itu yang kita lakukan di Bina Swadaya, memang itu dibutuhkan oleh peningkatan keberdayaan orang miskin. Tapi tidak hanya faktor di situ aja. Misalnya menerbitkan majalah atau membuka toko, itu kan tidak hanya sekedar mengelola toko, ya dipengaruhi suatu masalah yang lebih luas lagi. Nah, disitulah kami aktif melakukan kegiatan-kegiatan. Tapi terbatas. Karena fokus utama ya pokoknya bidang-bidang ini harus berjalan. Nah, kalau itu terbatas dan kenyataan bahwa masyarakat masih dalam keadaan miskin semacam itu, ya kami harus berbuat sesuatu beyond apa yang kita lakukan itu. Nah, itu terbatas sekali karena ya saya sebagai pengurus harus fokus di situ gitu loh. Tapi ketika saya berhenti pengurus dan kemudian menjadi pembina, kegiatan-kegiatan yang dulunya saya kerjakan itu saya serahkan pada termasuk 17 PT, 22 direktur dan 1.200 karyawan serahkan pada pengurus. Nah, ini ada bidang-bidang yang dulu kita identifikasi sebagai sesuatu yang ikut mempengaruhi apa yang kami kerjakan. Kami tekuni sekarang. Bergabung pada awal Bina Swadaya itu lulusan SMA semua gitu. Terus memulai kegiatan semacam ini aja sudah sulit dan susah dipahami, apalagi bagi lulusan-lulusan SMA. Nah, kami menerapkan satu sistem yang kami sebut sebagai, belakangan kami sebut sebagai managing is coaching. Nah, itu terdiri dari 3 langkah. Pertama, motivasi. Jadi
teman-teman yang bergabung itu dimotivasi supaya punya semangat, tahu maksud dan tujuannya dan sebagainya, dan mereka komit. Nah, kalau sudah begitu kita empower, perkuat, kita sekolahkan lagi kursus ini, kursus itu, baca ini. Nah, kalau itu sudah juga terjadi, maka kami lakukan apa yang disebut delegation, memberikan kewenangan, memberikan kepercayaan pada mereka untuk memulai sesuatu. Nah, itulah yang saya sebut beyond Bina Swadaya. Bagaimana Bapak bisa mempercayakan semua lini PT itu kepada direktur-direktur yang Bapak pilih gitu? Ya memang kami mendasarkan hubungan-hubungan kami dengan para sahabat itu hubungan kepercayaan. Jadi kami mempercayai mereka sampai terbukti mereka tidak bisa dipercaya. Jadi bukan sebaliknya. Jadi bukan kok kami curiga terus gitu sampai enggak. Kami percaya. Mari kita bangun semua-semua. Karena kami percaya bahwa kalau mereka sudah motivated, termotivasi, dan mereka kita sudah tingkatkan keberdayaan, kemampuannya untuk berbuat sesuatu, ya waktunya mereka dipercaya. Ngapain saya harus memanggul beban? Kita bagi-bagi aja. Jadi praktis juga itu, percaya pada tangan itu juga sesuatu tindakan praktis. Ya. Daripada kita memikul beban sendiri, ya mari kita pikul bersama-sama. Nah, banyak orang yang tanya juga, Pak Bambang mendirikan 17 PT itu berapa sahamnya yang Bapak miliki? Tidak ada 1 sen pun. Nol, saya bilang. Loh, kok Bapak mendirikan kan enggak? Ya yang mendirikan itu bukan saya, yang mendirikan itu adalah Yayasan Bina Swadaya. Jadi milik utamanya adalah yayasan, bukan saya. Saya hanya menjadi instrumen dari yayasan, walaupun yayasan saya yang mendirikan. Tidak apa-apa. Nah, dengan demikian memang saya menjadi lebih ringan. Dan karena lebih ringan itu ketika menyerahkan kepada pengurus baru terhadap apa yang sudah kami lakukan selama 40 tahun, itu waktu umur 70, saya menjadi ringan banget beban saya. Dan dengan demikian saya siap untuk mengembangkan pemikiran beyond Bina Swadaya. Bina Swadaya hanya di sini, sekarang di luar sana. Karena masalah yang dihadapi Indonesia dengan penjajahan yang begitu lama, dengan sistem pemerintahan yang kurang memperhatikan rakyat, itu berat sekali. Banyak dan berat sekali. Tidak mampu Bina Swadaya memikul sendiri. Ayo kita bersama. Itu maksud saya dengan beyond. Berarti Bina Swadaya bisa dibilang juga menginspirasi ya teman-teman LSM lain di luar Bina Swadaya dan juga kolega-kolega Bina Swadaya gitu ya. Menginspirasi dan juga memperkuat mereka. Ya. Misalnya dengan melatih. Di sini di Wisma Hijau ini dulu ada pelatihan tidak hanya TPKS, tenaga pengembang kelompok swadaya, tetapi manajemen LSM. Jadi LSM itu manajemennya kita bantu dengan pelatihan itu. Oke, kalau ini Pak, langkah konkret nih Pak dari Beyond Bina Swadaya sendiri itu apa sih Pak sebenarnya? Ya, ini semua juga ya belakangan juga kami menyadari ya, hidup itu ternyata kesempatan. Ada begitu banyak kesempatan, ada begitu banyak opportunity yang ada di depan kita yang ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saja undang-undang. Nah ini ada undang-undang yang berhubungan dengan organisasi masyarakat sipil. Kami aktif dan diminta untuk Menko Polhukam waktu itu menjadi perwakilan dari LSM. Jadi saya di dalam DPR itu ikut di dalam penyusunan itu. Juga undang-undang tentang keuangan mikro. Terus Indonesia ini negara yang 98,7% adalah usaha mikro. Itulah sektor perekonomian daerah. Tapi mereka itu orang miskin. Tapi tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur itu. Maka kami dorong supaya ada undang-undang semacam itu. Jadi hal-hal semacam itu. Nah, di samping itu kami juga merasa perlu ada, ya jangan hanya peraturan-peraturan, tapi semua harus bergerak gitu. Maka kami bikin gerakan
pengembangan keuangan mikro Indonesia, karena di Indonesia tidak ada rezim yang peduli terhadap usaha mikro seperti di Bangladesh, di India dan sebagainya. Maka kita membangun itu menjadi susah. Lebih baik membuat gerakan. Nah, gerakan pengembangan keuangan mikro ini. Lalu ada gerakan yang disebut sebagai pengembangan keberdayaan masyarakat berkelanjutan. Ini kami kerjasama dengan perguruan tinggi. Karena diajak Profesor Subroto, Pak Bambang, ayo bergabung di UI, memperingati ulang tahun yang ke-60 Fakultas Ekonomi UI. Mari kita bikin semacam gerakan. Nah, kami melihat perguruan tinggi itu mempunyai tiga tridharma perguruan tinggi. Pendidikan, pelatihan, dan pelayanan pada masyarakat, pengabdian pada masyarakat. Kalau pendidikan itu ya sudah urusan proses, profesor. Tapi penelitian yang berhubungan dengan rakyat dan pengabdian pada masyarakat ini barangkali bisa kami kembangkan. Maka kami kembangkan konsep, misalnya bagaimana perguruan tinggi menjadi kolaborator, menjadi penggerak dari kegiatan-kegiatan yang sudah ada di masyarakat untuk bergerak, dan mahasiswanya didorong untuk itu. Semacam itulah yang kami lakukan. Kemudian Pak, untuk misalkan teman-teman kami kita gini, apa sih visi misi yang perlu dikembangkan bagi teman-teman organisasi? Saya juga melihat organisasi muda di lingkungan kita itu juga banyak sekali, dan mungkin mereka juga ingin seperti Bina Swadaya gitu. Ya, saya rasa yang penting kita mengarah kepada masyarakat umum. Masyarakat umum itu adalah kalau di negara-negara industri seperti Jepang, sekarang Korea juga, tapi juga terutama Amerika, Eropa itu masyarakat umum itu buruh, karyawan. Nah, di Indonesia bukan. Masyarakat umum itu adalah sektor perekonomian rakyat. Yaitu sektor ekonomi yang menghidupi sebagian besar rakyat Indonesia. Siapa itu? Usaha mikro. Jumlahnya sekarang kira-kira 64 juta unit usaha. Mungkin menghidupi 250 juta manusia Indonesia. Tapi keadaan mereka miskin. Jadi kalau kita mau berkontribusi terhadap Indonesia yang maju, mandiri, ya kita harus meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin. Itu visi misi kita ke sana. Nah, lebih dari itu, ada semangat yang sering saya sebut sebagai suatu komitmen yang konsisten. Jadi komitmen ya bidangnya ke situ saja, jangan macam-macam begitu. Bina Swadaya ini sudah beberapa kali dicoba untuk diharapkan aktif di tempat lain. Saya sudah 3 kali diminta menjadi anggota DPR, setiap 10 tahun sekali itu diminta. Tapi kalau kita tarik ke sana, tertinggal ini, tidak terlalu kita perhatikan. Malah akan lupa mungkin ya. Iya. Iya.